teknik tradisional memakai canting tulis. Jadi kami persilakan untuk kakak-kakak semuanya yang sedang berkunjung saat ini untuk mendekat. Kita akan mencoba membatik atau mencanting tulis di atas media tote bag. Nah, caranya kakak, bapak, ibu semuanya silahkan memegang cantingnya itu seperti kita memegang pensil. Jadi dibikin nyaman dulu tangannya. Permisi, saya kasih contoh ya, bapak ibu semuanya. Ini adalah sebuah canting atau canting tulis dipakai untuk membuat batik tulis ya. Jadi cara pegangnya adalah seperti kita pegang pensil ya. Kalau sudah nyaman, si tote bagnya sudah dikasih ke pemigangan ya. Nah, terus dipegang aja, kemudian kita ngambil lilinnya itu 1/4 aja maksimal. Kemudian boleh ditaruh di bagian begini. Saya kasih contoh, lihat ya. Oke, ngambilnya 1/4 aja cukup. Dicek dulu kalau alirannya sudah netes seperti ini, ya, itu sudah bisa dipakai. Diambil 1/4 cukup, ditiriskan, lembut aja, lalu dicanting, begitu. Oke, di kakak-kakak yang pakai kebaya, ini adalah pendamping untuk membatik. Jadi kakak semuanya bisa bertanya langsung juga, gitu ya, kakak ya. Ya, kalau misalnya cantingnya masih nggak keluar, bisa direndam sekitar 10 detik saja cukup. Kemudian supaya dia mengalirnya deras, begitu ya kakak ya. Nanti saya cek juga supaya saya kasih contoh secara langsung gitu. Kalau mau bertanya bisa langsung ke kakak-kakak yang bisa berkebaya, termasuk saya. Nanti saya kasih contoh secara langsung, gitu ya kakak. Thank you, Bu Erni, for the explanation. So everybody, Bu Erni is already explained about the process to making batik, also the equipment, yeah, special equipment to write the pattern. So we call it canting, everybody. So you can hold the canting like you can hold the pencil, yeah, like you hold the pencil, and then if you take the wax, just take a little bit, yeah, not all, not full. And after that, if maybe you feel like there is something disturb the hole, so you can put it in a small frying pan here, maybe just 10 seconds, and after that you can continue to write the pattern. Baik, dan urutannya adalah sebetulnya proses membatik ini ada 12 langkah gitu ya. Mungkin kita ini hari ini sampai dengan tahap yang keempat atau kelima saja. Yang pertama nyungging. Nyungging itu adalah membuat pola atau desain motif batik yang sudah dibuatkan oleh teman panitia. Pola batiknya namanya proses nyungging sudah. Kemudian proses kedua sesudah nyungging yaitu namanya proses japlak. Japlak itu memindahkan gambar atau pola tadi ke permukaan kain, ke permukaan body bag yang sudah ada itu namanya japlak. Kemudian, nah ini proses yang dilakukan oleh semua pengunjung ini adalah ngelowong, melekatkan lilin malam panas pada garis pola luar kain menggunakan canting. Sekali lagi, yang bapak ibu semua, adik-adik semua lakukan ini namanya ngelowong gitu ya. Proses melakukan melekatkan lilin malam panas gitu ya. Kemudian So everybody, there are 12 steps, yeah, to make a batik. So first is nyungging. So nyungging is creating the batik pattern of or design on the paper that actually now is already written in the tote bag. And the second is japlak. Japlak is transferring the design from the paper into the cotton fabric. And the third is nglowong. So nglowong is applying hot wax along the main lines of the pattern using a canting that actually you are doing right now. And then the fourth is ngiseni, is filling the empty space inside the main design with smaller decorative pattern. betul sekali. Jadi ninggisan itu adalah bagian kosong yang di tengah itu nanti diisi dengan ornamen-ornamen
utama atau isini ya, isini ngiseni. Kemudian sesudah itu ada namanya proses nyolet. Nah, nyolet itu adalah memberikan warna khusus bagian motif tertentu memakai kuas-kuas kecil. Kemudian ada lagi namanya mopok. Mopok itu menutupi bagian warna hasil nyolet dengan lilin malam agar warnanya tidak tercampur atau bisa terpisah. Dan kemudian ada juga nembok menutup bagian latar belakang, ngelir. Yes, oke. Thank you, yo. Dan kita akan bersama-sama melakukan pembuatan batik. Yes.